Selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, gimana kabarnya setelah liburan? Bahagia? Tentunya bahagia ya. Sukacita ya ketika kita mendapatkan liburan. Ada kesempatan untuk kita bersama dengan keluarga kita begitu ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema Sang Raja yang tidak pernah terlambat. Bacaannya dari Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang dari keluarga, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu telah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Maka mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dari anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di hati kita dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal raja yang tidak pernah terlambat, tema kita hari ini, maka saya ingin mengajak kita memiliki dua pemahaman dasar. Yang pertama adalah konsep terlambat. Itu terkait dengan konsep waktu dan siapa yang menjadi penentu. Maksud saya begini, kita sekalian tentunya mengukur keterlambatan itu dilihat dari waktu ya. Dilihat dari apa penentu waktu kita? Jam. Lalu dalam kita kondisinya adalah sejajar begitu. Kita dalam posisi yang sama, kita saling menghargai waktu kita masing-masing. Kalau kita janjian misalnya jam 8, maka kalau ada yang terlambat,
maka yang lain akan marah. Kamu tidak menghargai waktuku, begitu ya. Dalam kesejajaran kita sama-sama menghargai, saling menghargai waktu masing-masing. Tapi pernah kita berpikir, ketika jam belum ditemukan, bagaimana orang bisa menentukan waktu, Bapak Ibu? Bagaimana? Dengan cara alam, betul ya? Matahari bisa jadi, bulan, musim menentukan ini waktunya, ini saatnya begitu. Dan mungkin bukan hanya itu, mungkin juga ada orang-orang yang dipercaya lebih berkuasa dalam menentukan waktu. Dia yang menentukan waktu dan dia yang bisa berkata terlambat, salah, benar berdasarkan waktu. Mungkin raja, mungkin penguasa, mungkin rohaniwan zaman dulu gitu ya. Atau zaman kita mungkin yang kita di era dosen-dosen yang ada killer gitu, mungkin dosen kita gitu ya. Dia penentu waktu gitu. Terlambat tidak ditentukan oleh dia gitu. Nah hari ini kalau temanya adalah sang raja yang tidak pernah terlambat. Padahal raja itu mengarah kepada Tuhan yang punya waktu. Pertanyaan saya adalah kira-kira dia yang punya waktu itu bisa terlambat gak ya? Dia loh yang punya waktu. Adakah sesuatu yang bisa dibilang kamu terlambat begitu? Kan susah kan ya? Karena dia adalah yang punya waktu. Dia si empunya waktu, dia pencipta waktu, dia di atas waktu. Bagaimana kita bisa bilang kamu terlambat? Susah sekali. Oleh sebab itu ketika kita bilang sang raja yang tidak pernah terlambat, ini bukan berkaitan soal Tuhan yang terlambat. Tapi ini berkaitan dengan konsep waktu yang kedua. Ini konsep yang saya mau sampaikan adalah bahwa konsep waktu itu bersifat eksistensial untuk kita Bapak Ibu. Maksud saya begini, kita punya waktu 24 jam, sama betul ya. Tapi dalam menghidupi 24 jam itu masing-masing kita merasakan ini cepat atau merasakan ini waktu ini berjalan lambat. Kita merasakannya betul ya. Untuk hal-hal yang kita sukai ketika kita asik melakukan sesuatu, maka kita merasa waktu itu cepat begitu. Adakah Bapak Ibu yang merasa liburan ini lambat begitu? Pengen segera masuk begitu? Yang sekolah, wah liburannya ini lambat sekali ya, saya pengen masuk sekolah cepat begitu, ada? Mungkin enggak ya, kita merasa liburan ini cepat sekali gitu ya. Cepat sekali libur ini karena kita menikmati. Tapi untuk sesuatu yang kita merasa berat, ada tekanan di dalamnya, ada penderitaan yang kita pengen lepas, maka waktu itu berjalan lambat. Terlambat itu bisa kita rasakan, aduh ini terlambat begitu. Bapak Ibu saya punya anak yang kadang saya ajak main ke rumah neneknya, ke rumah ibu saya. Di sana dia punya seorang teman. Dan saya janjian sama dia gitu ya. Sore saya jemput jam 5 atau jam 7 begitu. Kalau dia lagi asik main dengan temannya, saya terlambat 10 menit. Dia mungkin kaget ketika saya datang. Loh, sudah datang ya gitu. Padahal saya terlambat 10 menit. Tapi coba kalau temannya pas sakit Bapak Ibu. Atau temannya berhalangan datang. Terlambat 1 menit itu bisa jadi perbincangan panjang sepanjang pulang gitu ya. Cuma terlambat 1 menit itu bisa menjadi perbincangan panjang karena dia merasa terlambat begitu. Karena dia merasa itu sesuatu yang berat. Bapak Ibu kalau bicara soal sang raja yang terlambat, maka itu tidak bisa lepas dari eksistensi kita yang merasakan penderitaan di dalam dunia yang berdosa ini. Kita merasa berat. Kita merasa menunggu kapan penderitaan ini berakhir. Kapan kesulitan ini berakhir. Kalau bisa secepatnya dia datang dan tidak terlambat menolong saya. Kita merasa begitu kan. Oleh sebab itu konsep terlambat ini. Sang raja yang tidak pernah terlambat. Itu ngelihat sisi waktu dari kita yang menderita. Nah mengawali perenungan kita saya ingin mengajak kita berpikir sesungguhnya kalau kita bertanya sang raja yang tidak pernah terlambat. Mari kita tanya di dalam diri kita. Apakah betul kita menanti sang raja itu? Atau kita sedang menanti sebuah kelepasan dari sesuatu yang membuat saya berat. Bagi kita bisa macam-macam. Penderitaan yang ini rasanya berat, saya pengen lepas. Apakah saya menanti pelepasan itu? Atau saya sedang menanti sang rajanya? Atau kita sedang menanti keduanya? Nah hari ini kita coba merenungkan Bapak Ibu sekalian. Seorang bernama Harold Kushner, seorang rabi, menulis beberapa buku, salah satunya adalah Who Needs God. Di buku ini dikisahkan bagaimana sesungguhnya manusia yang berdosa. Kita tuh memerlukan Tuhan, tapi kita susah melihat Tuhan. Yang kita rasakan adalah kesulitan kita. Tuhannya kita susah untuk ingat. Yang kita ingat lepas dari kesulitannya katanya begitu.
Dan itu realita kita. Dia mengisahkan seorang Afrika yang suatu kali ini dalam kisah ilustrasi ya. Dia itu ketemu dengan bidadari ceritanya. Lalu seorang Afrika ini pengen menikahi bidadari ini karena cantik. Lalu bidadari ini bilang, nggak apa-apa kita menikah tapi tunggu setahun lagi ya. Saya mau balik ke langit, saya mau meminta berkat katanya. Kembalilah dia ke langit, setahun kemudian dia datang lagi. Dan ketika dia datang lagi, dia siap menikah. Tapi waktu menikah itu dia ada janji dengan lelaki itu. Dia bawa satu kotak. Dia bilang, kotak ini jangan pernah dibuka ya. Kotak ini isinya berkat dari langit. Begitu. Lalu, awas kalau kamu buka. Kalau kamu buka, bahaya dalam pernikahan kita. Begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian kotak ini disimpan di lemari. Ceritanya adalah si perempuan ini melakukan sebuah kegiatan, suaminya di rumah istirahat gitu, dia lihat, terus dia teringat, apa isi kotak itu ya? Pengen tahu apa isi kotak itu. Segera dia buka lemarinya, dia pegang kotak itu, digoncang-goncang. Kok gak ada suaranya? Digini-giniin, kok gak ada suaranya? Apa ya isinya? Penasaran dia. Dia buka kotak itu, dan ternyata kotak itu, apa isinya Bapak Ibu? Kosong. Gak ada isinya. Hah, kosong. Wah ditipu begitu, dia tutup lemari. Lalu dia kembali di kegiatan di rumah itu. Istrinya pulang, melihat suaminya, istrinya tahu. Ini suami sudah buka kotak itu. Maka marahlah istrinya dan istrinya bilang, apa yang kamu lihat? Bagaimana janjimu? Lalu suaminya berkata, kotak kosong. Kenapa kamu nyimpan kotak kosong itu? Bapak Ibu, Kushner menceritakan begini, si Harold ini. Wanita itu berkata, kamu melihatnya kotak kosong, tapi tahu enggak, aku naik ke atas, aku minta berkat dari Tuhan dan tentara langit. Lalu menyimpan semuanya berkat di dalam kotak itu. Isinya langit, udara, cahaya yang kamu hanya bisa lihat dari hati, dia bilang gitu. Apa sih intinya cerita ini? Cerita ini ingin menyampaikan betapa manusia itu memang melihatnya adalah kebutuhan dirinya. Susah untuk melihat Tuhan. Sesungguhnya kalau kita bilang Tuhan, aku menantikan Engkau. Betulkah kita menantikan Tuhan? Atau kita hanya menanti Tuhan? Aku capek dengan penderitaan ini. Kapan aku lepas? Tuhan, aku capek dengan kemiskinan ini. Kapan aku lepas? Tuhan, aku capek dengan kebodohan dan situasi ini. Kapan aku lepas? Bapak Ibu, kita semua dalam situasi bagaimana kita memilih memang. Menunggu Tuhan sebetulnya adalah menunggu kelepasan dari kesulitan-kesulitan kita yang kita alami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca sebetulnya juga menunjukkan hal yang demikian. Dua kisah yang ditaruh bersamaan. Banyak menuliskan kisah ini seperti sandwich Bapak Ibu. Roti, ada isinya, dikasih roti lagi begitu ya. Sandwich begitu. Karena apa kisahnya? Ceritanya adalah kisah tentang Yairus, tentang anaknya Yairus itu. Lalu kemudian ada kisah tengahnya, perempuan yang pendarahan. Lalu ditutup dengan kisah Yairus. Kenapa kisah itu dikisahkan demikian? Nah Bapak Ibu sekalian, ketika membaca kisah ini saya menemukan ada 5 persamaan dari dua kisah ini. Kisah yang pertama adalah, persamaan yang pertama adalah kondisi putus asa yang dialami. Yairus mengalami putus asa karena putrinya sakit. Di Matius dikisahkan sudah mati, sebetulnya itu adalah ketakutan karena memang dia nyaris mati. Di Lukas dikatakan nyaris mati, sakit dan akan mati. Lalu perempuan yang pendarahan dikisahkan kesulitannya adalah yang membuat putus asa, pendarahannya lama, uangnya habis, bukannya makin baik, makin parah. Kapan lepas dari ini begitu ya? Jadi ada kondisi putus asa yang sama. Angka yang tertera, yang kedua, angka yang tertera sama. Putrinya Yairus 12 tahun. Wanita pendarahan itu sakitnya berapa tahun? 12 tahun, sama. Yang ketiga, sebutannya. Anak Yairus disebut oleh Yairus anakku. Yesus nanti juga berkata anakku gitu ya. Perempuan yang sakit pendarahan itu disebut Yesus anakku juga. Nanti apa maksudnya kita lihat ya. Yang keempat kondisi najisnya. Anak Yairus mati kemudian
dan memegang mayat itu najis. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan itu juga dalam kondisi najis. Dia sakit pendarahan. Yang terakhir adalah iman. Yairus beriman kepada Tuhan. Ayat 36 itu dikatakan, jangan takut, tetaplah percaya saja. Sedangkan perempuan itu juga dikatakan orang yang beriman. Yesus bilang imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, ini kondisi kesulitan yang dialami oleh dua orang ini. Sama-sama menunggu, sama-sama dalam posisi sulit. Yairus menunggu anaknya disembuhkan. Perempuan ini 12 tahun menunggu untuk disembuhkan. Pengen lepas dari penderitaan ini. Perbedaan dari keduanya adalah Yairus cowok, perempuan ini perempuan, jelas. Yairus orang yang terpandang, dia kepala pemuka rumah ibadah. Dia organisator ya, mengatur jadwal dan lain sebagainya begitu ya. Sedangkan perempuan ini adalah orang yang disisihkan karena dia orang yang najis, disisihkan. Dua-duanya mengalami situasi yang sama, pengen lepas dari penderitaan yang dialami. Bapak Ibu, kalau kita renungkan dalam diri kita, siapapun kita, penderitaan itu menyapa kita semua. Dan tidak ada satupun dari kita yang lepas dari penderitaan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah oleh sebab itu, apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, di dalam waktu yang Tuhan ciptakan, yang sudah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka memang ada konsep, ada penderitaan yang dihadapi. Nah orang-orang di luar Kristen punya pikiran bahwa penderitaan itu adalah sebuah kenyataan. Penderitaan itu hanya godaan. Jadi ini perbedaannya. Orang-orang di luar kekristenan mengajarkan penderitaan itu hanya godaan. Godaan supaya saya yang murni ini tidak jatuh di dalam godaan itu. Penderitaan itu godaan. Ujian katanya. Penderitaan itu cuma ujian. Kita harus teguh. Kehilangan itu cuma hanya sesuatu yang di luar kita dia. Maka kita yang penting harus teguh gitu. Bapak Ibu, penderitaan itu disebabkan oleh keinginan. Makanya persedikit keinginan. Jadilah tenang, persedikit keinginanmu. Maka kamu gak akan menderita. Betul gak Bapak Ibu? Penderitaan kita itu disebabkan oleh keinginan kita. Lihat ada orang, kita dapat nilai 90 gitu. Ada orang nilainya 99. Kita menderita, aduh aku pengen seperti dia gitu. Keinginan menyebabkan penderitaan. Kita punya TV sudah besar, lihat tetangga atau saudara TV-nya lebih besar, banyak lagi. Wah kita menderita begitu ya. Keinginan itu yang menyebabkan menderita. Maka orang di luar Tuhan mengatakan, ya udah hilangkan keinginanmu, jadilah dirimu yang murni. Apakah memang demikian? Nanti kita lihat. Yang kedua ada orang punya berpikir bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang penting justru untuk membuat kita semakin kuat begitu ya. Ada seorang bernama Langdon Gilkey. Dia adalah orang yang masuk ke tahanan perang. Ketika dia jadi tentara, dia ditawan. Dan ketika dalam tahanan itu dia melihat ada orang-orang yang bisa bertahan di tengah penderitaan karena apa? Karena dia punya tujuan hidup. Penderitaan malah dijadikan batu loncatan membuat lebih baik. Tapi kalau kamu gak punya tujuan hidup, penderitaan akan membuat terpuruk. Banyak orang akan meninggal. Oleh sebab itu dia bilang penderitaan itu bagus untuk membuat kita lebih maju. Penderitaan itu ada sesuatu di luar kita yang penting untuk membuat kita lebih maju. Bapak Ibu, apakah betul penderitaan adalah sesuatu yang di luar kita? Yang perasaan kita itu gak penting begitu. Apakah demikian? Ayat-ayat yang tadi kita baca justru menunjukkan Yesus tidak menunjukkan demikian. Yesus itu merangkul penderitaan kita. Dia menyadari penderitaan itu bukan cuma hanya sekedar sesuatu yang di luar kita. Bukan. Penderitaan itu kita alami dan kita rasakan dan kita sungguh-sungguh menderita. Sakit itu kita rasakan dan sungguh-sungguh kita rasakan memang sakit. Kehilangan itu sungguh-sungguh kita rasakan dan sungguh-sungguh kita kehilangan. Dan Yesus tahu itu. Oleh sebab itu Yesus merangkul fenomena penderitaan itu. Saya boleh katakan dia merangkul karena apa? Kita lihat di ayat 34 Bapak Ibu. Di ayat 34 Yesus bertemu dengan perempuan yang pendarahan itu.
Perempuan pendarahan itu kehilangan bukan cuma uangnya, Bapak Ibu. Dia secara sosial dijauhkan dari masyarakat, tapi juga dijauhkan dari keluarganya. Ayat yang sebelumnya itu menunjukkan bagaimana dia kehabisan uangnya. Bukan uang bapaknya ya. Ini orang sakit 12 tahun. Dia bukan kehilangan uang papanya, bukan. Dia kehilangan uangnya habis. Artinya apa? Sangat mungkin keluarganya sudah memutus hubungan dengan dia. Mungkin dia sudah gak punya keluarga lagi. Dikucilkan oleh keluarganya. Dan Yesus tahu. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, anakku. Untuk perempuan ini Bapak Ibu, tentu kata-kata anakku itu bukan sekedar kata-kata biasa. Untuk orang yang tersingkir, disisihkan dari keluarga. Orang yang mengalami dicampakkan dari keluarga. Tidak ada yang mempedulikan lagi. Disapa anakku. Betapa Yesus mengerti posisi orang ini. Penderitaan orang ini, Yesus memahaminya. Bagaimana dengan Yairus? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menolong wanita ini. Selesai menolong wanita itu, ada orang-orang datang dan berkata kepada Yairus, yang saya tadi bilang ya, Yairus beriman itu. Dibilang, anakmu sudah mati. Apa yang Yairus alami Bapak Ibu? Alkitab tidak menceritakan banyak, tapi kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa Yairus bimbang Bapak Ibu. Ada kalimat Yesus bilang, jangan takut lagi. Artinya apa? Dia percaya Yesus, tapi ketika anaknya mati, dia dengar anaknya mati. Sedih dia, bimbang dia, takut dia. Bapak Ibu, bukankah itu sering terjadi pada kita? Kita percaya Yesus. Tapi ketika ada masalah datang, mungkin beberapa dari kita merasa, saya tak percaya Yesus, tapi saya takut. Saya percaya Yesus, tapi saya bimbang. Bukankah itu kita alami? Dan Yesus tidak memarahi Yairus karena peristiwa itu. Yesus tidak bilang, jangan takut, bukan ya. Jangan takut, marah begitu. Gitu bukan. Yesus, jangan takut lagi. Percaya, tetap percaya begitu. Jangan takut lagi, tetaplah percaya. Bapak Ibu, ada banyak kondisi yang kita tahu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga sadar bahwa kesulitan tidak membuat kita dengan mudah bisa bilang percaya saja. Kadang-kala kesulitan membuat kita bertanya. Kesulitan membuat kita menangis di hadapan Tuhan. Kesulitan membuat kita merasa ini susah sungguhan. Dan Yesus menghargai itu. Di beberapa ayat di Perjanjian Baru dikatakan Yesus sampai menangis melihat orang-orang itu. Artinya Yesus merangkul kesulitan itu. Bapak Ibu, ada kalanya kita tidak bisa menemukan Yesus di dalam masalah yang kita alami. Ayub 42 pasal itu isinya pertanyaan kepada Tuhan. Isinya dia bertanya. Dan Tuhan menyalahkan teman-teman Ayub yang meremehkan si Ayub. Wajar berada dalam posisi seperti itu. Kadang orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam kondisi masalahnya. Bapak Ibu, waktu membuat merenungkan ini, saya teringat sebuah gambar Bapak Ibu. Gambar magic gambar ini, di dalam gambarnya itu ada, dalam gambar yang tidak karuan ini, ada gambar yang tersembunyi di situ. Bapak Ibu bisa ketemu gambar apa yang ada di dalam ini? Ada yang bisa menemukan? Nanti ada hadiahnya. Bisa menemukan gambar apa yang ada di dalam? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa menemukan, jangan sedih. Saya juga tidak bisa menemukan sampai sekarang Bapak Ibu. Ini gambar apa gitu. Saya coba picing-picingin gitu ya. Nggak bisa ketemu gitu. Tapi waktu saya minta seorang teman untuk menolong saya membuatkan PowerPoint ini. Teman itu bisa menemukan ini ada gambar. Gambarnya adalah
Salib katanya. Ada 3 gambar salib di sini, katanya demikian. Saya nggak bisa ketemu nih gimana caranya. Saya membayangkan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah, bisa jadi kita sulit untuk menemukan Yesus di dalam masalah kita. Di mana Yesus ya? Saya susah menemukan dan perlu anugerah Tuhan yang besar untuk bisa menemukan, buat saya menemukan Yesus di dalam masalah saya. Yesus tahu kondisi kita dan Yesus memahami kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kalau bicara soal penundaan, Yesus itu memberikan sesuatu yang lebih dalam penundaan yang Tuhan izinkan diberikan. Yesus itu memberikan sesuatu yang lebih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat 2 kisah ini, Yairus itu membutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kebangkitan, sesuatu yang lebih dahsyat. Wanita yang sakit itu membutuhkan kesembuhan. Dia mungkin berpikir kalau aku menjamah jubahnya, sembuh, selesai deh, aku akan mengikut Yesus dari jauh gitu. Tapi Yesus tidak menyelesaikan sampai di situ. Ayat ini menceritakan menarik sekali, Bapak Ibu, di bahasa aslinya itu ketika wanita itu memegang jubahnya, Yesus itu berhenti. Lalu dia menoleh ke belakang, dia mencari Bapak Ibu. Kayak freeze gitu, lihat, dicari begitu. Dicari sungguh-sungguh siapa yang memegang jubahnya. Bapak Ibu, kenapa kok demikian? Yesus sebetulnya ingin memberikan panggung kepada wanita ini. Panggung bahwa dia mempedulikan wanita ini. Bapak Ibu, konsep wanita ini mungkin salah ya. Bisa jadi ada sebuah tulisan yang menceritakan bisa jadi wanita itu hanya berpikir ketika dia menjabah jubahnya, itu dia berpikir jubah Yesus berkuasa begitu. Tapi Yesus bukan mengajak wanita itu beriman sampai di situ. Yesus menunjukkan iman yang lebih baik. Bahwa yang menyembuhkan adalah iman. Bukan barang itu. Jadi Yesus ingin ternyata Yesus itu memberikan lebih daripada yang wanita ini butuhkan. Wanita itu cuma butuh kesembuhan. Tapi Yesus menunjukkan kepedulian. Yesus menunjukkan konsep yang lebih benar. Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita mengalami penundaan, kita pengen lepas dari masalah kita dan Tuhan izinkan masalah itu terus berlangsung. Mari kita coba lihat. Jangan-jangan Tuhan ingin memberikan lebih. Sesuatu yang lebih daripada yang kita butuhkan. Bapak Ibu, dalam pengalaman kita tentunya kita pernah mengalami sebuah masalah. Coba kalau kita sudah mengalaminya, lihat ke belakang apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan bisa jadi dia memberikan lebih daripada yang kita minta. Aku minta ini, ternyata dia beri ini, dia beri ini. Dia berikan yang lain yang lebih daripada yang saya butuhkan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menceritakan hal ini. Nanti saya akan ceritakan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok sampai kita berpikir Tuhan itu rasanya kok tidak menolong saya begitu ya. Saya tidak bisa melihat jawaban-jawaban yang lebih yang dari Tuhan itu kenapa? Ada 3 kesalahan konsep. Yang pertama adalah kita berpikir Tuhan itu sama kayak kita manusia. Kalau saya tidak ketemu jalan, Tuhan pun gak ketemu jalan. Saya sakit, dokter bilang sakit saya susah sembuh. Sakit saya tidak disembuhkan. Maka kita pikir Tuhan punya adalah sama. Tuhan juga, dokter aja bilang gak bisa sembuh. Masalah saya lama, tidak selesai-selesai. Tuhan juga gak akan bisa menyelesaikan masalah saya. Kita berpikir Tuhan sama seperti kita. Atau kita pikir kualitas Tuhan itu sama seperti kita. Kalau saya tahunya segini, oh aku tahu kayak gini. Maka Tuhan tuh tahunya juga gini. Padahal Tuhan itu tahunya lebih daripada itu. Kita berpikir kualitas Tuhan sama seperti kualitas kita. Atau kita punya salah konsep Allah tidak berhasrat pada kebahagiaan saya. Allah gak pengen saya bahagia. Bapak Ibu sekalian, konsep-konsep yang salah ini yang membuat kita kadang kala tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang lebih daripada yang kita inginkan. Ini kisah yang mau saya ceritakan. Kisah tentang seorang yang bernama Corrie ten Boom. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama ini. Corrie ten Boom adalah seorang yang menolong orang Yahudi. Banyak orang Yahudi ditolong oleh keluarganya, tapi berakibat tentara Jerman menangkap Corrie ten Boom bersama keluarganya.
Nah, dalam camp pengungsian, dalam camp penangkapan itu, namanya camp di Ravensbrück gitu. Di situ Corrie ten Boom terpisah dengan keluarga-keluarganya. Dia masih bersama dengan adiknya yang namanya Betsy. Di foto itu Betsy itu yang sebelah sini ya. Dan Corrie yang sebelah sana di foto itu. Nah, Betsy adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia sangat rohani. Dia mengajak Corrie yang jengkel gitu ya. Karena dia ditangkap, pengen menolong kok malah ditangkap gitu ya. Betsy mengajak Corrie baca Alkitab. Ketika Betsy mengajak Corrie baca Alkitab, ada satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka Betsy mengajak Corrie, yuk kita mengucap syukur yuk. Corrie bilang, loh ini kan di camp, mau mengucap syukur untuk apa? Betsy bilang, yuk mengucap syukur untuk apa yang ada ya. Untuk teman-teman cewek-cewek, ini kan camp perempuan ya. Untuk teman-teman cewek yang banyak ini, yuk kita mengucap syukur. Oke, Corrie ten Boom diajak mengucap syukur, dia mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Untuk kekeluargaan kita yang makin dekat. Oke, ucap syukur gitu ya. Lalu mengucap syukur untuk banyak hal satu-satu. Tiba saatnya Betsy bilang, yuk kita mengucap syukur untuk kutu yang ada banyak di sini. Jadi di camp itu ada banyak kutunya Bapak Ibu. Dan Corrie ten Boom bilang, hah buat kutu? Iya kutu ini Tuhan ciptakan. Bersyukur yuk untuk kutu ini. Aduh, mengucap syukur untuk kutu. Oke, akhirnya mengucap syukurlah mereka untuk kutu. Meskipun Corrie ten Boom agak tertawa begitu ya. Sekian waktu berlalu. Betsy meninggal pada akhirnya. Di camp itu, orang-orang makin dekat. Lalu mereka mengadakan persekutuan di camp itu. Bapak Ibu, mereka bersekutu. Dan orang-orang Jerman itu sebenarnya nggak suka orang-orang ngumpul begitu bersekutu gitu, nggak seneng gitu ya. Di beberapa tempat ketika persekutuan diadakan, tentara Jerman datang mengobrak-abrik persekutuan itu. Tapi di tempat ini, tentara Jerman tidak melakukannya. Mereka malas datang ke camp itu. Kenapa? Alasannya? Karena di sana banyak kutu. Nggak mau aku masuk situ. Nanti daripada keluar saya kena kutu gitu ya. Karena kutu itu. Mereka jadi bisa bersekutu. Betsy ketika mengajak Corrie berdoa, Corrie ketawa. Tapi ketika Corrie merasakan itu, mengalami itu, Corrie jadi ingat, Betsy, betul. Ayo kita berterima kasih untuk kutu. Mungkin ada maksud Tuhan tentang kutu. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang mungkin belum menjadi keinginan kita dan belum terjawab. Ada banyak hal. Tapi pertanyaannya, yakinkah kita bahwa Tuhan menyiapkan lebih banyak hal daripada apa yang kita inginkan? Daripada apa yang kita doakan. Yang terakhir, penundaan itu adalah bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus adalah pribadi yang mengalami penundaan itu. Yesus tidak hanya melihat kita mengalami penundaan keinginan. Yesus juga mengalami penundaan itu. Yesus mengalami melihat orang-orang yang sakit terlantar. Dia pengen menyembuhkan banyak orang tentunya. Dia mengalami kehilangan banyak hal. Karena kasihnya begitu ya. Di Markus 5 ini ayat 30 dia kehilangan kuasanya ketika dijamah jubahnya. Atau Yesus mengalami disalahpahami. Yesus tentunya pengen semua orang tahu kebenaran. Tapi dia disalahpahami. Ketika Yesus berkata, anak Yairus cuma tidur. Apa yang dilakukan orang banyak? Ngetawain Yesus. Yesus aneh gitu ya. Dia disalahpahami. Oke. Dia mengalami penundaan yang selanjutnya ketika di Bukit Getsemani, ketika di Taman Getsemani dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan tolong supaya cawan ini lalu daripadaku. Apakah cawan itu lalu? Tidak. Dia mengalami penundaan. Di atas kayu salib. Yesus ditinggalkan banyak orang. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia merasakan Tuhannya meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa Bapa meninggalkan dia. Bapak Ibu sekalian, dia merasakan itu semua. Demi apa? Demi kasihnya pada kita. Di ayat-ayat ini, dia mengalami itu. Demi apa?
demi dia bisa memegang tangan anak ini dan berkata, talitakum. Bapak Ibu, talitakum itu artinya adalah, hai anakku, bangkitlah. Betul. Cuman sebenarnya talitakum itu bukan, hai anak bangkit gitu. Bukan. Talitakum itu adalah sebuah kata sayang kepada orang yang disayang gitu ya. Jadi seperti ini, saya menggambarkannya seperti ini. Seperti kalau anak kita tidur di depan televisi gitu ya. Kita kan pengen mindah anak kita kan. Dari depan televisi kita pengen mindah. Kalau dia kecil gitu kita akan pindah. Dan kalau mindah kan bukan caranya ditendang. Woi ayo bangun kan gak ya. Caranya adalah dibangunin. Woi bangun, bangun, bangun. Tapi gimana cara membangunkannya? Beberapa orang tua menggendongnya dibilang sayang, sayang. Bangun ya. Bangun. Pindah tempat. Kata itu adalah kata yang seperti itu. Dia berkata kepada anak itu, sayang, bangun. Bangunlah. Dia pegang tangan anak itu. Anak itu sedang berada di lembah kematian. Dan Yesus memegang tangannya. Yesus mengalami penundaan supaya apa? Supaya bisa memegang tangan kita. Memegang tangan anak itu. Yang berada di lembah kematian dan berkata, di lembah kematian aku tetap bersama kamu. Yuk bangun. Bapak Ibu sekalian, dalam kesulitan penundaan yang kita alami. Dalam kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Tangan Yesus memegang kita. Dia merasakan penundaan supaya apa? Supaya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kesulitan yang kita rasakan. Memegang tangan kita dan berkata, aku bersamamu. Yuk bangun. Oleh sebab itu 2 Korintus 13 ayat 4 dengan tepat mengatakan, dia menjadi lemah. Sekalipun dia disalibkan oleh karena kelemahan. Ia hidup karena kuasa Allah. Dan kami adalah lemah di dalam dia. Dalam kelemahan, Yesus merangkul kelemahan kita. Supaya kita dikuatkan. Kita tidak sendiri menghadapi penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, 2 refleksi yang saya ingin ajak kita renungkan. Dalam penundaan yang kita rasakan, apakah kita merasakan kita tidak sendiri? Yuk nyatakan perasaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa rasa kita. Yang kedua, saat kita mengalami penundaan, masihkah kita bisa melihat Allah memberi lebih daripada yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa bersyukur dan terus beriman.